Maka dakwah ini luar biasa ya. Hanya bisa jalan diemban oleh orang-orang yang memang kuat secara mental. Jadi ketika kita berkeinginan untuk menyebarkan agama, menyebarkan dakwah agama ini, ngajarkan Al-Quran di kalangan masyarakat, maka kita juga harus memiliki mental yang kuat. Daripada ejekan, usil-usilan gitu ya. Seperti itu. Sebab apa? Rasul lebih dahsyat ya penolakannya. Seperti itu. Wa kana Zaid bin Harithah yamna anhul ahjar. Dan saat itu Zaid bin Harithah menjadi tameng daripada lemparan batu. Ya. Hatta usibu bijarohatin fi ra'sihi. Sampai terkena itu batu ke kepala beliau. Kepalanya Zaid bin Harithah. Falamma lam yanal minhum khairan. Ketika tidak ada lagi harapan kebaikan di kota Taif karena mereka tidak menerima dakwahnya Rasul. Akhirnya apa? Roja'a ila Makkah, Rasul kembali ke kota Makkah. Ba'da'an makatha bainahum syahran, setelah tinggal ya, selama 1 bulan. Di sini tidak diceritakan ya. Jadi kalau di Rahiqul Maktum diceritakan. Walaupun penduduk Taif itu tidak menerima ajakan Rasul untuk masuk ke dalam agama Islam, tapi justru ada makhluk lain yang masuk Islam. Siapa mereka? Jin. Ternyata jin yang masuk Islam saat itu. Ya. Jadi jin itu bersyahadat di hadapan Rasul. Nah, ini diceritakan di Rahiqul Maktum. Luar biasa ini kisahnya. Bisa menyimak lah ya di sana, di buku tersebut. Al-Khulasah ya. Rangkuman. Lamma shtaddal adza, ketika terjadi penyiksaan yang begitu dahsyat, hajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi berhijrah ila Taif, ke kota Taif, huwa wa Zaid bin Harithah, bersama Zaid bin Harithah. Wa arada amrahu ala Thaqif, dan beliau mengarah menuju kepada dakwah kepada kaum Thaqif, penduduk Thaqif. Tapi apa yang didapatkan oleh Rasul? Faradu alaihi raddan qabihan, dibalas dengan balasan yang jelek. Wa adzuh, mereka menyakiti Rasul, melempari Rasul, mengusir Rasul. Wa kana Zaid yadfa'u anhul adza, dan saat itu Zaid berada di depan untuk melindungi dari lemparan batu ya. Seperti itu. Isra'uhu sallallahu alaihi wasallam wa mi'rajuhu. Peristiwa berikutnya adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Fis sanatil hadiyata asyrata, pada tahun ke-11 ya. Akramahullahu bil Isra wal Mi'raj. Allah memuliakan Rasul dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Fal Isra'u, adapun Isra itu adalah tawajjuhun Nabi sallallahu alaihi wasallam lailan, perjalanan baginda Nabi Muhammad SAW di waktu malam, minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram, ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa di Palestina, yang sekarang Zionis Israel sedang akan berperang ya, sedang berperang dengan masyarakat Palestina, dengan para mujahid di sana. Kita doakan semoga orang Zionis Israel ini hancur lebur ya, dan Palestina bisa merdeka. Dan insya Allah nanti ada program ya, Kropak
keropak untuk Palestina di setiap kegiatan. Mau berapa saja. Insya Allah kita akan donasikan. Termasuk untuk pengajian harian di RQ itu juga ada keropak. Yang mana keropak ini insya Allah akan kita berikan untuk Palestina insya Allah. Jadi nanti kalau ingin berpartisipasi setiap kegiatan ya ada keropak untuk Palestina ya. Maka ini luar biasa nih. Kita nggak bisa ke sana, tapi kita harus kontribusi ya. Supaya nanti di hadapan Allah kita dapat menjawab ketika Allah bertanya, apa kontribusi engkau terhadap kaum muslimin yang dizalimi? Kalau tidak ada kontribusi kita nggak bisa menjawab itu. Maka kita harus kontribusi. Minimal ya dengan harta yang kita punya. Walaupun sedikit gitu ya. Insya Allah nanti kita akan salurkan ini bisa setiap minggu atau setiap bulan ya. Afwan Pak Ustadz. Gimana Bu? Maaf mau tanya, kalau untuk anak-anak juga sama? Pengajian Ya untuk anak-anak? anak-anak nanti anak-anak ada juga keropak Oh, semuanya. Jadi iya, terima semuanya kasih. mau 2.000 mau 1.000 silahkan lah, yang penting ada. Tapi ini kegiatannya harian Bu ya, keropak ini Bu. Yang Mohon. pas ngaji harian gitu ya. Pokoknya kita punya uang sisihkan lah gitu, sisihkan gitu. Jadi setiap pertemuan ada keropak khusus untuk membela Palestina. Gitu ya. Insya Allah kalau di RQ insya Allah akan mulai kalau nggak besoknya lagi. Insya Allah. Dan nanti penyalurannya ini kita akan melalui Darut Tauhid ya. Darut Tauhid nanti ya. Sebagai tempat. Kalau langsung ke Palestina kan nggak bisa ya. Pasti harus ada orang yang menjadi partner yang bisa membawa donasi kita ke Palestina. Insya Allah. Jadi kalau kita berkontribusi walaupun sedikit, insya Allah kita bisa menjawab pertanyaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita nanti ditanya, kenapa engkau diam saja melihat kaum muslimin dizalimi? Itu. Nanti ada buktinya itu. Seperti itu. Nah, lanjut Bu ya. Jadi Isra itu seperti itu ya. Perjalanan malam. Jadi Rasul diperjalankan ya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di waktu malam. Wal mi'raj, adapun mi'raj su'uduhu sallallahu alaihi wasallam. Lamun Isra mah perjalanannya, lamun mi'raj mah Rasul naik ke mana? Ilal alamil ulwi, ke alam, ke langit ke-7. Wa fihi furidatis salawatil khams. Nah, ketika Rasul dinaikkan ke atas ya, naik ke atas bertemu dengan Allah, beliau ditugaskan ya untuk umatnya melaksanakan sholat 5 waktu. Gitu. Wa fi sabihati lailatul Isra, pada subuh malam Isra Mi'raj, allamahu Jibril as-salat wa awqataha. Kemudian Jibril mengajarkan tata cara salat dan waktu-waktunya. Seperti itu ya. Baik ya, itu saja yang bisa kita sampaikan daripada kisah singkat ya, hijrahnya Rasul ke Taif, kemudian kisah Isra Mi'raj ya. Dan insyaallah minggu depan kita akan membahas tentang da'watul qabail ila din, dakwah kabilah-kabilah kepada agama Islam. Ada pertanyaan silakan yang mau bertanya. Pak Ustadz punten. Kalau yang tadi dibaca 27 kali itu